Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'al ayyamana ayyama Rasulillah wa layalana layala Rasulillah. Wahai Allah, jadikan kami dan seluruh pemirsa ini setiap hari merasa mendapatkan cahaya Rasulullah, dan malam harinya tidak pernah telat, tidak pernah absen dari ciuman keharuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang sangat saya cintai, pada suatu hari Anas bin Malik ini adalah anak yang pernah ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 8 tahun ikut Rasulullah. Ini bercerita, ketika beliau ini duduk di tengah-tengah masjid bersama Rasulullah dan bersama para sahabat, ya, tiba-tiba ada orang dari pedalaman. Orang pedalaman itu dalam istilah bahasa Arab badui, dari pedalaman. Orang ini kencing di masjid. Wah, kencing di masjid. Orang teriak-teriak, hai, hai, hai. Tapi Rasulullah justru melarang para sahabat untuk berteriak. Rasulullah justru mengatakan, biarkan supaya puas kencingnya, subhanallah, supaya puas kencingnya. Nah, setelah kencing selesai, Rasulullah memanggil, Mas, kamu tahu ini apa ini? Ini tempat apa? Tidak tahu. Ini masjid, Mas. Masya Allah. Kamu tahu masjid itu tempatnya apa? Tidak tahu. Ini tempatnya orang sholat, tempatnya orang membaca Quran, tempatnya orang zikir. Kamu tahu bahwa di sini tidak boleh kencing? Tidak tahu. Rasulullah kemudian memanggil para sahabat, ambilkan seember air itu, siramkan. Saya menyampaikan kisah yang pendek ini ya, untuk menunjukkan satu, betapa Nabi tidak tergesa-gesa memberikan hukuman keras kepada orang yang merusak simbol-simbol kesucian agama. Sebab orang yang merusak kesucian agama itu tidak mesti karena dia sedang menodai kesucian Islam, bukan. Bisa saja karena tidak paham, bisa jadi karena kebodohannya, seperti yang dilakukan oleh orang ini. Betapa Nabi berpikir positif dan tidak kemudian memberikan judge, memberikan label kepada seseorang tanpa tahu dulu apa yang melatar belakangnya. Itu nomor satu. Jadi saya kira kalau kejadian-kejadian yang beberapa kali terjadi, kemarahan umat Islam terhadap perilaku orang yang seperti menghina Islam, mungkin kalau Rasulullah masih hidup, Rasulullah mungkin bertanya dulu, apa tujuanmu? Kalau tujuan itu tidak tahu, ya berarti tujuan kita adalah memberitahu, bukan menghukum. Ya, begitulah. Nomor 2, itulah kondisi masyarakat saat itu ya. Kita ingin tahu betapa hebatnya Rasulullah. Orang-orang yang bodoh seperti itu dirubah oleh Allah menjadi orang-orang yang kemudian menjadi orang-orang yang berkelas. Dan kejadian seperti itu tidak hanya itu, yang menggambarkan betapa masyarakat Rasulullah itu terbelakang betul, terbelakang. Pernah suatu saat ya, ini diceritakan juga oleh sahabat, ketika sahabat duduk-duduk itu kemudian ada orang yang bercerita gitu loh, wahai Rasulullah, saya ini punya anak perempuan yang cantik, lucu, cantik dan lucu. Suatu saat saya ajak keluar main-main, tiba-tiba saya lihat sumur dan anak putri saya yang cantik itu saya masukkan ke dalam sumur dan teriak-teriak, Abah. Rasulullah kemudian menangis terseduh-seduh. Tidak bisa membayangkan seorang anak yang dilemparkan ke sumur dan orang tuanya hanya tersenyum padahal anak itu lagi teriak, ayah, ayah, ayah. Luar biasa. Rasulullah mengatakan lagi, tolong ceritakan sekali lagi. Cerita lagi. Maka Rasulullah semakin kelihatan murung dan sedih.
Sahabat datang kepada orang ini, mau memarahi orang ini. Kamu ini bikin Nabi saya sedih. Kamu bikin Nabiku sedih. Apa yang saya ceritakan ini sebagai gambaran lagi betapa masyarakat saat itu sangat terbelakang. Tapi bagaimana cara Rasulullah merubah ini loh. Ini yang kita harus belajar. Ternyata Rasulullah merubah mereka ini menjadi orang-orang penting itu, menjadi orang-orang terpelajar, terdidik, dan menjadi orang terhormat itu bukan karena ceramahnya Rasulullah, bukan. Tetapi akhlak pribadi Rasulullah itulah yang luar biasa. Sehingga disebut di dalam sholawat itu, dan saya yakinlah ini bapak-bapak dan ibu pemirsa tahu itu, marro'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini ya marro'a wajhaka ya Sa'ad. Wahai Nabi, yang setiap orang yang melihat Nabi itu yang asalnya sedih itu menjadi senang. Itu mungkin agak sakit, tapi ketika melihat Nabi sembuh. Inilah, ya itu akhlak Nabi. Itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan cara itulah kemudian Rasulullah bisa menjadi magnet besar. Orang mengikuti Rasulullah dan kemudian membangun peradaban yang luar biasa. Jadi melalui kisah itu ingin menunjukkan satu, ya, betapa Rasulullah itu berpikir positif dulu terhadap sesuatu atau sekelompok orang yang kelihatannya itu merusak simbol-simbol Islam. Yang kedua, betapa terbelakangnya masyarakat yang dihadapi Rasulullah saat itu. Coba perhatikan, ketika ada orang meninggal membunuh anaknya itu, tidak ada satupun komentar orang yang melarangnya loh. Mereka sudah setuju semua. Coba bayangkan, berarti nilai-nilai jahat itu sudah disepakati mereka, kecuali beberapa orang seperti Abu Bakar dan sebagainya. Dan yang kedua, tadi saya katakan, kita belajar bagaimana cara Rasulullah merubah masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat yang terpelajar dan terhormat, menjadi penggerak peradaban dunia. Ternyata bukan lewat ceramahnya, tetapi lewat akhlak mulia. Pemirsa yang sangat saya muliakan, melalui kajian singkat ini kita ingin menjadi pribadi seperti Rasulullah yang selalu kasih, bahagia, dan membahagiakan orang lewat akhlak kita, bukan lewat tutur kata kita semata. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.